Apa saja pengaruh positif dan negatif yang paling terlihat dari perubahan media sosial di budaya saat ini? Kalau dampak positif dan negatifnya sih mungkin dari sisi positifnya dulu ya. Budaya bisa lebih mudah diakses sih dan dipromosikan gitu. Tapi di sisi lain juga, di sisi negatifnya ya, ada potensi kesalahpahaman atau ya kesalahpahaman tentang budaya tertentu karena kurangnya informasi yang akurat gitu kan. Jadi kadang ada aja yang misalkan ceplas-ceplos gitu kan. Terus contohnya dari dampak positif dan negatif itu kan, contohnya gitu misalkan dari positif misalkan Instagram digunakan untuk mempromosikan batik Indonesia gitu contohnya. Terus mungkin Instagram Banten gitu contohnya, positifnya Instagram Banten dipakai untuk mempromosikan suku Baduy atau mungkin Debus atau mungkin silat mungkin gitu ya. Terus dari sisi negatifnya mungkin kayak ada konten di media sosial menampilkan suku Baduy secara tidak tepat gitu kan, sehingga nimbulnya kesalahpahaman gitu antar sesama pengguna sosial media gitu loh. Tolong jelasin contoh bagaimana unsur budaya tetap lestari biar makin terkenal di tengah arus globalisasi ini. Budaya daerah di zaman globalisasi mungkin budaya daerah masih bisa bertahan sih dan masih bisa dikenal lewat promosi di media sosial, festival budaya dan pendidikan di sekolah maupun di universitas. Ini juga bisa bantu budaya daerah tetap lestari dan dikenal luas. Mungkin contohnya mungkin seperti di Pandeglang mungkin di Banten mungkin ya, yang terkenal mungkin seperti kajian-kajian, terus adat-adat istiadat tuh kayak seperti Maulid Nabi yang meramaikan karena kan di Banten juga terkenal ya kota santri kan, jadi ya mungkin budayanya ya mungkin di situ di setiap kecamatan, setiap desa mungkin pasti ada yang meramaikan Maulid Nabi tersebut. Menurut kakak sendiri gitu ya, bagaimana pengaruh media sosial terhadap cara kita menikmati dan memahami berbagai konten budaya? Apakah ada dampak baik dan buruk yang paling terasa gitu dari perubahan tersebut? Dampak budaya digital ya pastinya ada sih, seperti perubahan norma sosial, cara belajar yang lebih interaktif gitu. Terus di sini juga ada peran penting gitu. Di dunia maya kita juga harus beretika gitu loh, memahami ini itu, dan kita juga harus bijak gitu dalam menggunakan teknologi. Contoh dampak budaya digital gitu mungkin dari kita-kita aja ya gitu ya, dari mungkin anak sekolahan sampai anak kuliahan yang mungkin banyak belajar lewat YouTube, mungkin lewat Google, mungkin lewat e-learning gitu, lewat e-book mungkin ya, yang mungkin gitu yang tidak punya buku gitu kan. Tapi ya di sisi lain juga kita tetap harus diajarkan etika digital gitu saat berinteraksi atau berbagi konten-konten mungkin yang bermanfaat gitu ya. Karena kita juga harus tetap menjaga etika gitu dalam menggunakan teknologi dan harus sopan gitu. Cukup sih segitu. Ayo selanjutnya. Menurut pengalaman kakak gitu ya, yang udah ada pengalaman gitu, apa saja sih faktor utama yang biasanya memicu terjadinya konflik antar budaya? Apakah lebih disebabkan oleh kesalahpahaman, perbedaan, atau faktor lainnya gitu? Kalau konflik antar budaya sih pasti sering terjadi ya, karena kesalahpahaman, terus perbedaan nilai atau pandangan negatif gitu. Makanya di sini kita juga penting gitu buat memahami dan menghargai perbedaan budaya, perbedaan agama, suku dan ras gitu kan. Contohnya seperti kita nih sedang kerja di dalam standar internasional gitu, di tempat internasional. Perbedaan cara komunikasi antara orang Indonesia yang cenderung tidak langsung dengan orang barat yang sepertinya langsung to the point lah, tidak rumit, tidak belibet gitu kan, bisa menimbulkan salah paham jika tidak saling memahami. Itu bisa jadi salah satu contoh konflik antar budaya. Coba kakak memberikan contoh bagaimana sih memahami perbedaan budaya bisa menjadi faktor penting untuk keberhasilan dalam negosiasi gitu ya, atau kerjasama gitu. Mungkin dalam negosiasi kerjasama dan bisnis ya. Di sini sih intinya ya kita harus memahami perbedaan budaya lah,
karena itu sangat membantu banget gitu buat sukses dalam negosiasi atau kerjasama bisnis. Terus ini juga bisa bikin kalian bisa bangun kepercayaan dari kerjasama yang lebih baik gitu. Terus contohnya kayak dalam kerjasama antar pengusaha Indonesia dan Jepang itu contoh ya, contoh familiar lah. Memahami budaya kerja seperti Jepang, tepat waktu dan hormat pada atasan bisa membuat negosiasi berjalan lebih lancar gitu. Itu juga bisa membantu kita gitu kan, entah itu dari sisi negosiasi, entah bisa membuat kita berubah juga ke yang lebih baik, seperti kita bisa mengikuti bagaimana cara kerja Jepang gitu, cara kerja karyawan-karyawan Jepang itu mungkin bisa jadi gambaran gitu. Menurut kakak ada jenis seni di Serang atau di Banten secara khas menggambarkan kekayaan budaya kita? Seni tradisional atau modern di Serang atau Banten sih pasti banyak ya, karena Serang dan Banten punya kekayaan budaya yang unik gitu, seperti tarian tradisional dan kuliner khas gitu. Promosi dan pelestarian budaya ini bisa ditingkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman budaya gitu kan. Mungkin contoh gitu ya, satu contoh ini seni tradisional ya, itu Debus Banten, seni bela diri tradisional yang cukup unik lah di kalangan kita dan mengandung unsur spiritual. Ya itu unik karena ya kita bakal aneh gitu melihat ketika dia memakai mungkin benda-benda tajam, benda-benda tumpul tapi tidak mempan gitu ke badannya. Ya mungkin itu yang bikin seni itu tetap ada, seni itu tetap menjadi tradisional sampai sekarang, itu tetap diingat-ingat sampai sekarang. Bahkan mungkin ketika kita lagi di luar kota dan kita ditanya orang mana, orang Banten, pasti kita ditanya pasti bisa Debus, pasti bisa ini, pasti bisa itu. Ya itu mungkin contoh dari salah satu mereka juga memahami budaya Banten gitu ya. Dan ini juga masih dipertunjukkan kadang lewat Instagram, YouTube ataupun TikTok gitu kan. Jadi ini tetap menjadi khas seni tradisional dari Banten gitu. Menurut kakak, apakah di komunitas yang terdapat program atau kegiatan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta penghargaan terhadap keberagaman budaya? Kalau program atau kegiatan sih untuk memahami pemahaman budaya pasti banyak ya, karena di sini juga banyak program dan kegiatan yang bisa ditingkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, kayak workshop budaya dan pertunjukan budaya gitu. Itu bisa meningkatkan pemahaman budaya. Mungkin kalau misalkan ada komunitas-komunitas untuk sharing-sharing tentang budaya lokal seperti budaya Banten, itu kita boleh ikut, karena ya niat kita kan di situ ya memahami dan menambah wawasan dan menambah ilmu gitu ya. Terus ya kayak contoh gitu kegiatan gitu, kayak sekolah atau universitas mengadakan Hari Budaya Nusantara, di mana siswa atau mahasiswa gitu memakai pakaian adat budaya lokalnya gitu, atau membuat makanan gitu khas daerah masing-masing untuk saling mengenal budaya satu sama lain gitu. Mungkin itu bisa jadi wadah kita untuk menambah wawasan dan ilmu gitu.